Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renvali Fatoni, NIM akhir 075, kelas psikologi 1B. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan kognitif pada remaja. Materi ini penting karena masa remaja adalah fase transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana terjadi perubahan besar dalam cara berpikir, pengambilan keputusan, dan memahami dunia. Perkembangan kognitif remaja adalah perubahan kemampuan berpikir yang terjadi pada usia sekitar 12 sampai 21 tahun. Menurut teori Jan Piaget, pada usia ini remaja memasuki tahap operasional formal. Pada tahap ini, cara berpikir individu berkembang dari yang sebelumnya konkret menjadi lebih abstrak, logis, dan sistematis. Artinya, remaja tidak hanya berpikir berdasarkan apa yang mereka lihat, tetapi juga mulai mampu memahami konsep yang tidak terlihat secara langsung, seperti ide, nilai, dan kemungkinan masa depan. Ciri-ciri tahap operasional formal. Pada tahap ini, remaja memiliki beberapa kemampuan penting, yaitu yang pertama, mampu berpikir kritis. Seorang remaja sudah mulai memikirkan bagaimana ini terjadi, mengapa ini terjadi, dan kenapa. Yang kedua, dapat melakukan penelitian hipotesis, yaitu memikirkan kemungkinan dan solusi. Seorang remaja sudah mulai memikirkan apa efek atau dampak yang terjadi jika seorang remaja melakukan hal ini, dan sudah mulai memberikan solusi apa jikalau ada masalah. Seorang remaja sudah bisa mencari solusi. Yang ketiga, mampu memikirkan masa depan. Seorang remaja sudah mulai memikirkan masa depan, untuk apa nanti dia bekerja seperti apa, kuliah di mana. Yang keempat, mulai memahami konsep moralitas dan nilai-nilai kehidupan. Seorang remaja sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa pola pikir remaja sudah jauh lebih kompleks dibandingkan masa anak-anak. Perkembangan kemampuan berpikir remaja. Ada beberapa bentuk perkembangan kemampuan berpikir pada remaja. Yang pertama yaitu berpikir abstrak, seperti memahami keadilan atau kebebasan. Yang kedua yaitu berpikir kritis, misalnya mempertanyakan sesuatu dan tidak langsung menerima informasi. Dan yang ketiga, metakognisi, yaitu kemampuan untuk berpikir tentang cara berpikir sendiri. Yang keempat, ada pengambilan keputusan. Seorang remaja sudah mulai berani memutuskan apa yang dia inginkan. Contohnya, seorang remaja ingin kuliah di suatu universitas, atau seorang remaja ingin mengambil jurusan apa yang dia minati. Kemampuan ini sangat penting karena akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan. Lalu ada yang namanya egosentrisme remaja. Menurut David Elkin, remaja memiliki bentuk egosentrisme khusus. Ada dua jenis utama. Yang pertama, imaginary audience. Remaja merasa dirinya selalu diperhatikan oleh orang lain. Contohnya, merasa semua orang melihat penampilannya atau memperhatikan kesalahannya. Di seorang remaja seperti itu. Lalu yang kedua ada personal fabel. Remaja merasa dirinya unik dan berbeda dari orang lain. Misalnya merasa hal buruk tidak akan terjadi pada dirinya sendiri. Contohnya seorang remaja yang ingin melakukan balap liar. Seorang remaja tidak akan tidak memiliki keyakinan jika dia naik motor kencang dia tidak akan jatuh. Hal ini wajar terjadi pada masa remaja, tapi perlu diarahkan agar tidak berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu yang pertama ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu perkembangan otak di bagian prefrontal cortex yang berfungsi untuk logika dan kontrol diri masih berkembang sampai dewasa awal. Jadi waktu masa kanak-kanak itu masih berkembang, masa remaja berkembang sampai dewasa awal. Itulah sebabnya remaja kadang masih impulsif. Yang kedua, lingkungan pendidikan, sekolah, dan metode pembelajaran sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, ada interaksi sosial. Diskusi dengan teman sebaya dan orang dewasa membantu remaja mengembangkan cara berpikir yang lebih luas. Jadi lingkungan sangat berperan penting dalam membentuk cara berpikir remaja. Dampak perkembangan kognitif. Perkembangan ini memberikan dampak besar dalam kehidupan remaja, seperti mulai membentuk identitas diri,
memiliki pandangan hidup dan nilai pribadi, mampu merencanakan masa depan, lebih mampu mengontrol diri. Namun karena prosesnya belum sempurna, remaja masih membutuhkan bimbingan dari orang tua dan lingkungan. Sebagai kesimpulan, perkembangan kognitif remaja ditandai dengan kemampuan berpikir yang lebih abstrak, logis, dan reflektif. Masa ini sangat penting karena menjadi dasar pembentukan identitas, nilai hidup, dan cara mengambil keputusan yang akan memengaruhi kehidupan di masa dewasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.